Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai makna dari berakhlak. Sebagai calon pegawai negeri sipil tentunya harus mempunyai jiwa berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami mengenai makna berakhlak. Yang pertama dari makna berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan publik, seorang aparatur sipil negara harus selalu melakukan evaluasi baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan. Bentuk akhlak yang kedua yaitu akuntabel, di mana sebagai ASN kita harus memiliki sifat akuntabel yang dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan negara dengan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam banyak hal, sebenarnya akuntabel atau akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda. Jika responsibilitas adalah bertanggung jawab terhadap moral, maka akuntabilitas adalah bertanggung jawab terhadap seseorang atau instansi. Contohnya, sebagai ASN yang mendapatkan fasilitas negara seperti kendaraan dinas misalnya, kita tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut di luar kepentingan instansi, misalnya seperti jalan-jalan maupun nongkrong di mal. Untuk akhlak yang ketiga yaitu K, kompeten. Sikap yang menunjukkan sikap kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompeten atau kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku sesuai tuntutan pekerjaan. Sebagai ASN di bidang pengembangan, kita harus bisa memberikan ide-ide dan inovasi untuk kemajuan teknologi, serta mampu bekerja sama menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Makna berakhlak yang keempat yaitu harmonis, yang disebut juga dengan having a pleasing mixture of minds, yang artinya adalah adanya kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Dari faktor-faktor tersebut akan terciptanya rasa saling peduli, menghargai, dan suka menolong. Seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pentingkah suasana harmonis di lingkungan kita? Penting. Salah satu kunci sukses kinerja organisasi berawal dari suasana tempat kerja yang harmonis, sehingga menghasilkan energi positif yang akan memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Makna berakhlak yang kelima yaitu loyal, di mana kata loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution. Tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Kita sebagai calon ASN berakhlak harus memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun sikap-sikap loyalitas adalah taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerjasama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam dari makna berakhlak yaitu adaptif. Mengapa adaptif? Di sini akan membahas cara menghadapi perubahan atau isu perubahan lingkungan strategis yang menjadi variabel penting alasan mengapa nilai-nilai adaptif harus diaktualisasikan. Kompetisi di sektor publik misalnya pada pelayanan, kinerja anggaran, penggunaan teknologi, dan profesionalitas menjadi indikasi mengapa perubahan lingkungan strategis menjadi penting untuk dihadapi.
Tujuan dari makna adaptif yaitu persepsi yang sama terkait konsep adaptif khususnya praktek di sektor publik. Salah satu contoh penerapan budaya adaptif yaitu dapat mengantisipasi dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Salah satu ciri-ciri individu adaptif yaitu selalu berpikir ke depan, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan, memiliki rasa ingin tahu, memahami apa yang sedang diperjuangkan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaborasi dalam pemerintahan menurut Irwan yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga yaitu mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Menurut Ansan dan Guest, starting condition adalah cara mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara desain kelembagaan yang salah satu proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan. Berikut merupakan pemaparan dari nilai-nilai ASN berakhlak, merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi terwujudnya satu keamanan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Core value ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga tingkat daerah.